Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani dengan NPM 2201022235. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang tugas dari mata kuliah pengembangan pendidikan. Nah, khususnya yaitu pada materi tentang media pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama menyimak video ini sampai akhir. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita bahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Jadi, sederhananya media pembelajaran merupakan suatu alat atau seperangkat alat yang digunakan sebagai perantara atau penyalur informasi agar apa yang disampaikan itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada kasus kali ini, media pembelajaran pastinya adalah seperangkat alat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran ini digunakan sebagai perantara penyalur informasi. Selain agar materi tersebut lebih mudah untuk dipahami, tentunya media pembelajaran juga berfungsi agar suasana kelas itu menjadi lebih tertib, lebih damai, dan juga peserta didik lebih tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Oke, sekarang waktunya kita membahas apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, teman-teman tahu tidak, kata media itu berasal dari bahasa Latin loh, yang bentuk jamaknya merupakan medium. Secara harfiah, media sendiri berarti perantara atau penyalur. Nah, secara umum, media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan suatu informasi dari pemberi informasi kepada penerima. Lalu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal sebelumnya, media pembelajaran adalah seperangkat alat yang digunakan oleh guru dalam menyalurkan atau menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Nah, seperangkat alat yang digunakan itu tentunya bertujuan agar informasi atau materi yang disampaikan oleh guru itu lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Semakin baik media pembelajaran, semakin bagus cara menyalurkan informasi, tentunya pemahaman siswa tentang materi tersebut juga semakin bagus. Oleh karena itu, penting atau tidaknya media pembelajaran tergantung bagaimana materi dan juga bagaimana kesiapan guru dalam menyampaikannya. Jika sebelumnya kita sudah membahas apa sih definisi dari media dan juga definisi dari media pembelajaran, selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan manfaat dari media pembelajaran. Teman-teman, media pembelajaran itu memiliki banyak sekali jenis-jenis, tergantung dari bentuknya, kemudian fungsinya, tergantung juga dengan bagaimana penerimaan dari panca indera. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 3 jenis media pembelajaran. Apa saja itu? Yuk simak videonya baik-baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis media pembelajaran berdasarkan penerimaan dari panca indera. Di sini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada yang audio, visual, dan ada juga audio visual. Nah, yang pertama yaitu media audio, yaitu media yang dapat diterima oleh indera pendengaran. Misalnya, medianya itu berupa rekaman suara dan lain-lain. Yang kedua yaitu media pembelajaran berupa visual. Ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang 2 dimensi dan juga ada yang 3 dimensi. Di mana media yang 2 dimensi itu berupa gambar yang hanya bisa dilihat saja. Sedangkan media visual 3 dimensi itu bisa berupa makhluk hidup maupun benda mati. Dan yang ketiga yaitu media audio. Jadi media audio visual ini merupakan dari gabungan media audio dan juga media visual. Di mana pada media audio kita dapat nikmati dengan cara didengar, kemudian pada media visual kita nikmati dengan cara dilihat. Nah, pada media audio visual ini kita dapat menikmatinya dengan cara mendengar dan juga melihat. Contohnya, misalnya pada film, video, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu jenis media pembelajaran itu dilihat dari sebarannya. Nah, daya liput yang dimaksud pada kali ini yaitu seberapa jauh media pembelajaran itu dapat berfungsi pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah dapat digunakan secara individu, berkelompok, kemudian dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu, atau seperti apa. Jadi, media yang baik adalah media yang tidak terbatas oleh apapun. Jadi semakin bagus medianya, tentunya kegiatan pembelajaran yang dilakukan juga lebih menarik. Dan yang ketiga yaitu
media pembelajaran berdasarkan cara pembuatannya. Jadi teman-teman, media pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Ada media sederhana dan ada juga media modern. Media pembelajaran sederhana ialah media pembelajaran yang menggunakan alat-alat sederhana, dibuat dengan cara-cara yang tidak terlalu rumit, dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup relatif atau murah. Jadi tidak memerlukan biaya yang mahal teman-teman. Nah, berbeda dengan media pembelajaran modern, biasanya mereka memerlukan budget atau biaya yang lebih, kemudian cara pembuatan yang rumit, dan biasanya media pembelajaran modern ini lebih mengutamakan teknologi, seperti menggunakan laptop, proyektor, dan lain sebagainya. Sebelumnya tadi kita juga sudah menyinggung tentang apa saja sih manfaat penggunaan media dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, salah satu manfaatnya teman-teman yaitu agar pembelajaran yang sedang berlangsung itu diseragamkan atau disamaratakan. Apa artinya teman-teman? Artinya adalah apabila materi yang disampaikan hari itu gurunya tidak dapat masuk seperti biasa, kemudian digantikan oleh guru yang lain, cara penyampaian materinya itu tetap sama, tentunya dengan memanfaatkan media tadi. Jadi tidak ada miskomunikasi antara guru A dengan guru B terkait cara menjelaskan. Nah, yang kedua, manfaat dari media pembelajaran yaitu agar proses pembelajaran jauh lebih jelas dan juga menarik. Teman-teman tahu bukan, apabila kita melakukan pembelajaran dengan suatu hal yang baru, tentunya minat dari siswa untuk belajar itu lebih tinggi. Begitupun ketika kita menggunakan media atau alat peraga dalam penyampaian materi. Kadang anak-anak itu lebih senang, lebih excited mereka untuk belajar, dan tentunya ini akan berdampak pada hasil belajar yang jauh lebih baik. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas belajar siswa dan proses pembelajaran lebih interaktif. Artinya, apabila kita menggunakan media pembelajaran, diharapkan manfaatnya itu agar pada proses pembelajaran itu lebih interaktif. Jadinya tidak hanya guru yang bergerak, tidak hanya guru yang berbicara, tidak hanya guru yang berkeliling, tapi juga peserta didik atau siswa bisa ikut serta, sehingga diperoleh pembelajaran yang dua arah, yang lebih interaktif, lebih bermakna. Dan ini juga akan berdampak pada hasil belajar siswa yang lebih memuaskan. Semakin baik pemahaman siswa terhadap materi, tentunya hasil belajarnya juga akan semakin baik pula kan? Berikutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran adalah dengan adanya media pembelajaran tentunya siswa dapat belajar dimanapun dan juga kapanpun. Artinya apa teman-teman? Dengan kita menghadirkan suatu hal yang baru, jadinya pembelajaran itu tidak hanya terfokus di kelas saja, tidak hanya terfokus pagi hari saja, tapi siswa-siswa kita bisa kita ajarkan untuk mereka lebih mandiri, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar ruangan maksudnya. Nah, selain itu teman-teman, dengan adanya media pembelajaran diharapkan agar peserta didik atau siswa memiliki lebih sifat yang positif. Artinya, mereka lebih mencintai ilmu pengetahuan, mereka bisa lebih peduli tentang pemahaman. Jadinya mereka tidak malas belajar dengan melihat sesuatu hal yang baru, mereka lebih tergerak untuk mencoba, untuk belajar, dan sejenisnya. Nah, adapun prinsip-prinsip itu, yang pertama yaitu media pembelajaran yang kita buat, apakah media tersebut digunakan untuk pembelajaran ataukah hanya untuk bersenang-senang mengisi waktu luang? Apakah media pembelajaran itu dapat digunakan secara individual ataukah berkelompok? Dan apakah media pembelajaran itu sudah tepat dengan materi yang akan disampaikan atau seperti apa? Jadi sebagai guru atau pendidik, prinsip yang pertama ini benar-benar harus kita perhatikan ya, agar apa yang kita buat itu tidak sia-sia. Yang kedua yaitu prinsip tentang karakteristik dari masing-masing media pembelajaran. Jadi ibu bapak guru atau teman-teman sekalian, masing-masing media pembelajaran itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari cara penggunaan, cara pembuatan, keunggulan, kelemahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru atau pendidik, kita perlu juga memperhatikan prinsip yang itu, agar pada saat kita menggunakan media pembelajaran, itu kita tidak asal-asalan teman-teman, sehingga penggunaan media pembelajaran dan juga materi itu tepat sasaran. Yang ketiga teman-teman, yaitu adanya alternatif pilihan. Nah, artinya di sini diharapkan pada saat kita membuat media pembelajaran itu kita tidak hanya stuck di satu saja, tapi juga harus ada media pembelajaran yang dapat kita jadikan sebagai perbandingan agar kita mengetahui media pembelajaran mana yang jauh lebih baik, media pembelajaran mana yang jauh lebih tepat sasaran. Jadinya tidak stuck di sana-sana saja. Selain itu, dengan adanya media pilihan ini tentunya kita sebagai guru atau pendidik dapat lebih bervariasi lagi dalam menggunakan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran.
Oke semuanya, itu dia sedikit penjelasan dari saya terkait dengan media pembelajaran. Nah, saya berharap dengan video ini kita sama-sama belajar lebih lagi tentang apa saja sih media-media yang baik, kemudian bagaimana ciri-ciri media yang baik, dan tentunya bagaimana cara kita membuat, menggunakan, mengaplikasikan media yang baik pada saat pembelajaran. Tujuannya yaitu agar materi yang kita sampaikan pada saat pembelajaran itu jauh lebih mudah diterima oleh peserta didik, sehingga menambah pemahaman mereka terhadap materi saat itu, agar materi yang kita sampaikan itu tidak cuma angan-angan saja teman-teman. Dan selain itu, dengan kita menggunakan media pembelajaran tadi, diharapkan proses pembelajaran itu lebih interaktif, lebih menarik lagi, dan tentunya menambah minat siswa untuk terus belajar.